Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Saya Berma Fitrasari. Saya Asri Yunistari. Kami di sini akan mempresentasikan penghargaan PNS. Sekilas dari pengertian ASN. ASN yakni dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Untuk pengertian penghargaan PNS, yaitu dari Mahmudi tahun 2007, adalah reward dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan. Penghargaan pegawai negeri sipil, yaitu sebuah kehormatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada seseorang atau badan karena jasa-jasanya yang dinilai bermanfaat bagi pemerintah daerah, pembangunan, juga masyarakat. Ada pula sistem penghargaan menurut Siswanto tahun 2003 yang ditawarkan dan diberikan kepada karyawan. Untuk yang pertama, sistem penghargaan intrinsik, di mana sistem penghargaan intrinsik ini yang dimaksud adalah menurut Sester dari tahun 1985 dan Beers dan Bru tahun 1997. Penghargaan intrinsik ini adalah kompensasi yang secara langsung disampaikan dan dikontrol oleh organisasi dari pihak ketiga, serta bersifat lebih kasat mata, mudah dilihat. Sistem penghargaan intrinsik mencakup penghargaan finansial maupun non-finansial yang diberikan oleh organisasi untuk merespon kinerja karyawan secara kualitas penuh maupun kuantitasnya. Untuk poin yang kedua, sistem penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik ini menurut Sester juga dari tahun 1985 dan Bias dan Ruh tahun 1997. Yakni kompensasi yang secara langsung disampaikan dan dikontrol oleh organisasi juga dari pihak ketiga pula, serta bersifat lebih kasat mata. Sistem penghargaan ekstrinsik mengacu pada semua penghargaan di luar pekerjaan itu sendiri. Jadi dengan demikian, sistem penghargaan ekstrinsik menyangkut baik penghargaan finansial maupun non-finansial pula yang diberikan dari organisasi dalam usahanya untuk merespon kinerja karyawannya. Jadi baik secara kualitas maupun kuantitasnya juga. Penghargaan di sini juga diartikan sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberi dalam bentuk material ataupun ucapan. Yang selanjutnya itu tujuan dan maksud pemberian penghargaan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu memberikan pengakuan berupa penghargaan kepada seseorang dan badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, karsa, karya, dan bermanfaat bagi negara. Bagi daerahnya. Yang kedua itu memberikan motivasi kepada setiap warga masyarakat untuk berperan serta aktif dalam pembangunan, baik yang bersifat fisik, material, atau mental, spiritual, sehingga dapat berwujud kondisi masyarakatnya yang dinamis dan kreatif sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Ada juga beberapa kriteria yang berhak memperoleh
penghargaan dari pemerintah daerah. Yang pertama adalah orang atau badan yang telah melakukan usaha, tindakan, dan kegiatan yang hasilnya berpengaruh dan atau berakibat terhadap pembaruan dan penyempurnaan bagi perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor pembangunan di daerah. Poin yang kedua adalah orang atau badan yang telah bekerja sebagai pelopor dan atau pembuka jalan bagi suatu pembaruan yang hasilnya diakui dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Poin yang ketiga adalah orang atau badan yang telah berbuat menyelamatkan dan atau menghindarkan dari bahaya atau bencana. Ada dua syarat khusus untuk menerima penghargaan, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum di sini adalah warga daerah taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah tidak pernah dihukum penjara dari 1 tahun karena melakukan kejahatan dan atau tidak sedang menjalani hukuman. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas secara terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan. Yang keempat adalah mempunyai masa kerja yang telah dipersyaratkan. Yang kelima adalah tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Dan yang terakhir adalah selama melaksanakan kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Yang dimaksud syarat khusus di sini adalah poin pertama adalah mendapatkan penemuan baru yang didasarkan atas penilaian yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua adalah melakukan pembaruan sehingga menghasilkan sumbangan bagi masyarakat dan pembangunan. Yang ketiga adalah memiliki karya nyata yang diakui oleh pemerintah atau pemerintah daerah karena mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak. Yang keempat adalah menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan potensi daerah yang berpengaruh positif terhadap pengembangan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kebijakan penghargaan oleh pemerintahan pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara dan diturunkan ke dalam Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2017 mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Yang pertama, tanda kehormatan Satilinkana Karya Satya. Tanda kehormatan ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada PNS per masa kerja 10, 20, dan 30 tahun yang secara terus-menerus menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan sehingga menjadi teladan bagi PNS lainnya. Yang kedua, kenaikan pangkat istimewa. Penghargaan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan. Yang ketiga, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. Penghargaan yang diberikan kepada PNS berupa kesempatan yang pengembangan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus, dan penataan. Penghargaan diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai kinerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi dan merupakan tambahan atas pengembangan kompetensi.
Cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.